encountered. To form glories. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers, dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita Spartacus Blood and Sand, episode 8. Tentunya dengan rasa yang berbeda, dan juga dengan kemasan yang berbeda pula. Oke, tak usah berlama-lama lagi, supaya tidak menimbulkan pemborosan kata. Dan inilah sebuah pantun untuk Anda semua. Parman bacoan dicekel hansip, mari mangan garokoan, kurang sip. Lepaskan sepatu Anda, lepaskan pakaian Anda, dan lepaskan penutup kepala Anda, serta segala beban pikiran yang ada di otak Anda. Dan, intro. Di episode ini diperlihatkan cuplikan pertarungan Spartacus di gelanggang. Kini Spartacus telah menjadi gladiator yang tak terkalahkan. Kemenangan demi kemenangan yang ia capai, sehingga membuat Batiatus semakin berjaya. Di situ Batiatus telah menjadikan Spartacus sebagai petarung andalannya. Namun terlihat Ilitia yang semakin dengki, karena melihat Spartacus, yang merupakan musuh suaminya menjadi gladiator yang tak terkalahkan, termasuk juga Solonius. Crixus will return to glory, perhaps. Demi menghapus kebosanan Ilitia, Batiatus mengundang Ilitia untuk menghadiri acara perekrutan gladiator baru di Ludus Batiatus, karena esok pagi Batiatus akan membeli budak di tempat pelelangan budak. Dengan senang hati, Ilitia pun menerima tawaran Batiatus, dan akan menghadiri acara itu. Keesokan harinya, Batiatus pergi ke tempat pelelangan budak dikawal oleh Doktore dan Ashur. Batiatus memerintahkan Doktore untuk memilih petarung yang terbaik. Ternyata Solonius juga berada di situ, untuk mengikuti acara lelang budak. Batiatus lalu menyapa Solonius, dan terjadi perbincangan yang membahas tragedi kematian Ovidius. Namun tak berselang lama, acara pelelangan pun dimulai. Perhaps the German brothers. Si penjual menawarkan Segovak, namun Doktore lebih mengincar Jerman bersaudara, yaitu Duro dan Agron, karena menurut Doktore, Segovak pasti sangat mahal harganya. Dan tak lama kemudian, Segovak mulai ditawar 5 dinar oleh Godfibius, hingga Solonius juga menawar 20 dinar. 5 denarii. Batiatus lalu sengaja membeli semua budak itu dengan harga 100 dinar, hanya demi mempermalukan Solonius. Mengetahui itu, Doktore membisikkan, jika harga tersebut terlalu mahal untuk budak-budak itu. Namun Batiatus berkata, jika tidak ada yang lebih mahal selain harga diri. Di sisi lain, Crixus telah bercocok tanam dengan Lucretia. Setelah selesai bercocok tanam, Crixus mengatakan, jika ia belum benar-benar pulih, dan takut kalau Lucretia tidak klimaks. Tak berselang lama, Nivia datang, dan memberitahukan jika Batiatus sudah pulang, dan Lucretia pun memerintahkan mereka untuk pergi. Setelah itu, terlihat Crixus yang telah meminta maaf kepada Nivia, sebab, tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menolak ajakan Lucretia untuk bercocok tanam. Itulah sebabnya, ia berusaha terlihat lemah, dengan harapan, supaya Lucretia kehilangan seleranya dengan Crixus. Namun Nivia tidak mempermasalahkannya, dan bisa menyadari hal itu. Crixus mengatakan, bahwa ia hanya mencintai Nivia seorang. Lalu di Ludus, diperlihatkan para calon gladiator telah diospek, dan kali ini, yang menjadi ketua gladiator bukan lagi Crixus, melainkan Spartacus. What is beneath your feet?
lives. Mereka juga disuruh menyambut tuannya, yaitu Batiatus. Attend your master. The Republic. Di situ terlihat Ilithyia yang menghadiri acara itu, tiba-tiba terbenak dalam pikirannya untuk membeli satu calon gladiator milik Batiatus. Hal itu pun tentu sangat didukung oleh Batiatus, karena jika Ilithyia mempunyai gladiator yang ia pelihara, maka ia juga akan mendapatkan suntikan dana untuk ludus atau sekolah gladiatornya. Batiatus lalu menyuruh Ilithyia untuk memilih salah satu calon gladiator, namun Ilithyia terlihat bingung, dan Batiatus lalu mempunyai ide. Untuk memudahkan Ilithyia memilih salah satu gladiator itu, ia memerintahkan para calon gladiator untuk membuka celananya. Tory! I wish to alter my bet. Fine specimen. Dan akhirnya, Ilithyia pun memilih Segovak sebagai gladiatornya, karena menurut Ilithyia, Segovak diberkati dengan kemaluan dewa. A gladiator. Acquaintance, I hope. Doubtful. Karena sangat senang, Ilithyia berencana mengundang teman-temannya untuk memamerkan Segovak sebagai gladiatornya. Seeing your man in the flesh would only... It must make you look suitable for such... Much has changed. Saat para calon gladiator selesai latihan, ada salah satu calon gladiator yang hendak mengambil makanan. Namun Crixus melarangnya, dan mengatakan jika ia tidak boleh mengambil makanan sebelum para seniornya selesai makan. Melihat itu, Spartacus menegur Crixus, karena ketua dari gladiator bukanlah dia lagi, melainkan Spartacus. I'm the state champion of Capua. Di sini terlihat Ashur sedang membagikan koin dan pelacur untuk para gladiator yang sudah menang dari pertarungannya. Karena Crixus sudah tidak pernah bertarung, di sini ia tidak mendapatkan jatah. The mistake is yours. Perhaps next month you should find... Dan saat Ashur menawarkan jatah kepada Faro, kali ini Faro tidak mengambil koin, melainkan ia mengambil pelacur, karena ia saat ini telah sakit hati atas pengkhianatan istrinya. Saat malam, terlihat para calon gladiator sedang membicarakan Spartacus, dan meremehkannya. Namun Segovak mengatakan, bahwa Spartacus adalah sosok yang patut untuk dijadikan panutan. Ia sangat ingin sekali dilatih oleh Spartacus, dan meniru teknik bertarungnya. Keesokan harinya, saat para gladiator berlatih, terlihat Segovak telah membunuh lawan berlatihnya, dengan bertujuan untuk mencari muka dari Spartacus. Di sisi lain, terlihat sang tabib mengatakan, jika Crixus masih membutuhkan beberapa tanaman herbal lagi untuk menyembuhkan lukanya, dengan waktu kira-kira 3 mingguan, karena terlalu lama, Batiatus terlihat kecewa. Crixus juga terlihat meminta kepada Batiatus supaya ia diizinkan untuk melanjutkan latihannya, namun Batiatus melarangnya. Kemudian terlihat Ashur yang berusaha mempengaruhi Batiatus agar segera menjual Crixus, karena Batiatus akan mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk perawatannya, dengan hasil yang belum pasti. Batiatus awalnya tidak terpengaruh, namun setelah dipikir-pikir, Batiatus pun akhirnya terpengaruh, dan memerintahkan Ashur untuk menanyakan harga jual Crixus kepada God Fibius. Namun di situ terlihat Lucretia yang keberatan, dan Batiatus mengatakan, jika ia hanya menanyakan harga jualnya saja kepada God Fibius, dan Crixus masih mempunyai waktu untuk membuktikan dirinya, sembari menyuruhnya untuk memfokuskan pikirannya pada Ilithyia dan teman-temannya saja. Di Ludus, saat para gladiator latihan, terlihat Livia telah menghampiri, dan mengabarkan Crixus, bahwa Batiatus mempunyai rencana untuk menjual dirinya ke God Fibius. Livia juga menyampaikan, jika masih ada waktu untuk membuktikan kepada mereka, agar Crixus tidak jadi dijual. Mendengar itu, Crixus lalu bergegas menuju ke tempat latihan, untuk meminta bertarung melawan Spartacus. It's the highest position, a slave. Ill-trained fool who taints the name of Gaius. Batiatus dengan ragu pun mengizinkannya, dan mereka akhirnya bertarung.
Di situ terlihat Spartacus sangat mudah menangkis serangan dari Crixus, hingga serangan Crixus tidak ada yang mengenainya. Spartacus juga memperlakukan Crixus layaknya sebagai rekrutan gladiator baru, dan mempermalukannya. Di sisi lain, terlihat Ashur telah selesai bernegosiasi dengan God Phoebus. Tak lama kemudian, Solonius datang, dan mengajak Ashur untuk bekerja sama dengan memberikan imbalan sekantung koin. Business of the like. Would like Phoebus. Namun di sini Ashur menolak, karena ia lebih memilih setia kepada majikannya. Solonius pun masih merayu Ashur, dengan mengatakan, Solonius akan senantiasa menerima Ashur jika ia sudah bosan untuk ikut dengan majikannya. And welcome him. Do not act like one. Di sisi lain, terlihat Crixus telah mengungkapkan kekecewaannya terhadap Spartacus, karena ia sudah mempermalukannya di hadapan para gladiator baru. Crixus mengatakan, jika suatu saat nanti kejayaannya akan memudar seperti halnya dirinya saat ini. Namun Spartacus sudah menyadari itu semua. Ia mengatakan, jika bukan hanya memudar, melainkan semuanya pasti akan mati jika tetap berada di sini. Gratitude for joining us. I'm sure I must in. Di sisi lain, saat berkumpul bersama teman-temannya, terlihat Ilithyia pamer, karena ia sekarang telah mempunyai gladiator sendiri, yang akan bertarung atas namanya, dan salah satu temannya yang bernama Lankinia, sangat ingin melihatnya. Namun Lucretia mengatakan, jika saat ini gladiator Ilithyia belumlah menjadi gladiator, ia masih harus melewati beberapa seleksi untuk menjadi gladiator, dan lalu Lankinia ingin melihat Spartacus saja, yang sebagai juara Capua, dan pembantai bayangan kematian. You're all alone, no? Claudius gave you a gladiator of your own. For the time being, but I would say Isaac. Your cause, once I am beyond these walls. Spartacus pun dipanggil saat ia sedang berbincang dengan Segovac. Lalu ia dihadapkan dengan teman-teman Ilithyia, dan Lankinia terlihat mengagumi Spartacus. Lankinia juga mengatakan, bahwa darah dari sang juara, legendanya mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan segala penyakit, dan bisa membuat otong pria tegang berhari-hari. Untuk itu, Lankinia menginginkan darah dari Spartacus. Ini adalah kesempatan Ilithyia untuk menyakiti Spartacus. Ia lalu bergegas untuk mengambil pisau guna menyayatnya. Sambil menyayat, Ilithyia telah menceritakan asal-usul Spartacus, yang telah mengkhianati pasukan Glaber suaminya. Namun menurut Spartacus, Glaber yang tidak menepati janji, karena Glaber ingin membiarkan dusun Thrace yang hendak diserang musuh. you dishonored Rome. Karena terlihat percakapan mereka mulai sama-sama panas, Lucretia pun menyuruh penjaga untuk mengeluarkan Spartacus. Ia juga meminta maaf kepada Ilithyia, namun teman-temannya terlihat lebih percaya dengan cerita Spartacus atas kelakuan suaminya. There goes later. Setelah mereka bubar, Ilithyia meminta kepada Lucretia untuk supaya ia dipertemukan dengan Segovac gladiatornya. Segovac pun dipanggil, dan diantar dua penjaga. Survived. Di situ terlihat Ilithyia memerintahkan sesuatu kepada Segovac, dengan imbalan kebebasan. Please me. Even freedom, perhaps. Kembali ke Ludus, di sini terlihat Spartacus mendekati Faro dan ikut bermain judi. You! Throwing them together and... Di sisi lain, Batiatus terlihat marah dan mengatakan, jika seharusnya Spartacus tidak dipertemukan dengan Ilithyia, karena hanya akan menjadi masalah jika sampai menyinggungnya. Namun Lucretia berkata, jika Lankinia yang merupakan sepupu Crassus yang sangat kaya raya, ia akan berencana berkunjung kembali untuk Spartacus. Lucretia juga sempat menanyakan rencana Batiatus yang ingin menjual Crixus. Di situ Batiatus berkata, jika ia berencana untuk menemui God Phoebus, guna membicarakan tawar-menawar untuk harga Crixus. Nivea yang mengetahui akan hal itu pun memberitahu Crixus, dan di sini Nivea juga rela menyuruh Crixus untuk merayu Lucretia dengan memuaskan hasrat birahinya, supaya Lucretia bisa meyakinkan Batiatus untuk tidak menjual Crixus. Andromeda doubts carry no weight. Di sisi lain,
terlihat Spartacus telah mengembalikan uang Faro yang telah habis karena kalah saat bermain judi. Ternyata, Spartacus ikut bermain judi hanya untuk menyelamatkan uang Faro saja. Awalnya Faro tidak mau menerimanya, namun setelah Spartacus meyakinkan, dan menyemangatinya tentang masalah dengan keluarganya, Faro pun akhirnya mau menerima uang itu, dan Spartacus berlalu pergi. Had you not left to pay your debts, she would not... My husband is at market. Di sisi lain, terlihat Crixus yang mulai menggoda Lucretia untuk berhubungan badan. Kali ini Crixus melakukannya dengan ganas, supaya dapat memuaskan nafsu birahi Lucretia. Dan setelah melakukan itu, Crixus merasa tidak yakin atas usahanya. Namun Nivea tetap menyemangatinya, dengan mengatakan, jika tidak ada usaha yang sia-sia. You are a good man. Di lain tempat, terlihat Spartacus telah diserang dari belakang oleh Segovac saat merenung sendirian. Ternyata, Segovac diperintahkan Ilitia untuk membunuh Spartacus dengan imbalan kebebasan. Untunglah di situ ada Crixus yang mengetahuinya, dan akhirnya, Crixus menghajar Segovac hingga tak sadarkan diri. To save a man you hate. Batiatus pun yang mengetahui itu sangat marah mendengarnya, dan ia sudah menduga, jika Segovac melakukan itu atas perintah Ilitia majikannya. Disinilah kesempatan Lucretia meyakinkan Batiatus untuk tidak menjual Crixus, karena Crixus yang berjasa, menggagalkan Segovac untuk membunuh Spartacus. In the baths. Dan akhirnya Segovac pun dihukum salib di hadapan Ilitia majikannya. Walaupun Segovac sudah disalib dan dipotong kemaluannya, namun Segovac tetap bungkam dan tidak memberikan isyarat apa-apa. Oke, sekian dulu alur cerita film dari kita. Mohon maaf, jika ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa lagi, di alur cerita film, yang lebih menarik, berikutnya. Jika teman-teman penasaran, ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan, dengan alur cerita film, yang lain. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik, atau referensi untuk alur cerita film selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, saya pasti akan menumpang mandi lagi. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.